Yang kedua, saya juga di samping ketua adalah Satgasus, Satuan Tugas Khusus. Jadi alhamdulillah di Jawa Timur umumnya, Probolinggo khususnya, saya masih belum menemui apa? Ada kasus COVID-19 itu melanda tamu atau melanda kru kita, ya, di operator. Jadi akhirnya tugas saya menjadi lebih ringan. Jadi karena belum ada laporan. Ya. Kalau ada, memang saya harus investigasi di situ, ya. Yang lebih susah harus tracing, ya, dan sebagainya. Jadi agar tidak terjadi klaster baru di wisata Arung Jeram maupun wisata tubing. Itu. Jadi ini yang perlu diketahui teman-teman. Termasuk kalau yang belum paham, ya, kegiatan Arung Jeram, kegiatan tubing itu adalah di bawah FAJI. Ya, ini yang tubing, ya, yang mengelola tubing Federasi Arung Jeram adalah wadah Anda. Selama belum ada wadah baru yang sudah, ya. Jadi kalau yang kayak si Fauzi, kayak King itu masuk di porsi. Jadi tidak kami wadahi. Jadi kayak, ya, yang kalau di sini saya melihat misalnya atletnya Mas Fauzi itu adalah bukan di bawah FAJI, tetapi di bawah porsi. Berikutnya yang masih transisi, ya, itu riverboarding. Riverboarding itu secara ini sudah ada lembaganya, ya, sudah dibentuk, tetapi belum ada ini, tetapi masih banyak di bawah pembinaan dari FAJI. Tetapi sebenarnya secara asosiasinya sudah ada. Ini yang perlu diketahui oleh teman-teman. Jadi saya harus sampaikan ini mungkin biar teman-teman kita ada satu kesepahaman. Kalau ada masalah di Arung Jeram, ada masalah di tubing, itu berarti masalah kami juga. Jadi kebetulan untuk di Probolinggo ketua FAJI adalah Bapak Habib Mahdi. Ya, ini untuk FAJI Pemkab Kabupaten Probolinggo. Yang barusan kapan hari saya lantik, ya. Jadi itu adalah ketua FAJI Kabupaten Probolinggo. Itu berikutnya, ya. Saya adalah juga direktur di lembaga yang baru, Citra Alam Mulia Probolinggo atau yang dikenal dengan Kalen Rafting. Jadi ini wadah yang saya bangun, saya dirikan selama masa pandemi ini. Sebelumnya adalah saya direktur di Songa. Jadi kalau sekarang saya di Songa adalah saya anggap sebagai founder atau owner aja. Jadi saya masih punya saham di situ, tetapi saya tidak terlibat langsung. Ini untuk yang di Songa. Berikutnya saya juga auditor Federasi Arung Jeram Indonesia. Ya. Perlu saya sampaikan juga, selama saya menjadi auditor, saya belum pernah menemui sampai sekarang belum ada lembaga yang diaudit, ya. Jadi belum mengajukan dan belum ada. Nah, jadi karena apa? Audit di sini adalah audit kelembagaan. Kalau sertifikasi banyak, guide yang punya sertifikat banyak, tetapi lembaga, ya, operator Arung Jeram maupun tubing itu belum ada yang secara resmi itu diaudit. Tetapi kami pernah melakukan survei, audit, ya, audit secara acak di Jawa Barat yang Arung Jeramnya maju, ya, pernah kami lakukan survei di teman-teman audit. 60% itu tidak layak menjadi operator. Ini yang saya prihatin. Jadi berarti tinggal 40% itu layak, berarti banyak nggak layaknya. Kenapa? Begitu diaudit, sekali lagi, audit itu banyak aspeknya dari sisi kelembagaan, ya, struktur organisasinya, kantornya, ya, peralatannya seperti apa, layak enggaknya, terus SDM-nya, ya, terus administrasi pendukung. Jadi misalnya SOP-nya seperti apa, ya, itu banyak. SOP itu juga banyak, dan ini nanti yang juga akan saya sampaikan. Nah, dari kelengkapan itulah akhirnya kesimpulannya 60%
operator yang disurvei di Jawa Barat itu tidak memenuhi persyaratan sebagai operator. Nah, dari situlah PR kita ya di Jawa Timur umumnya dan khususnya di Probolinggo kita terpacu, tolong dibenahi organisasi kita. Pada saat diaudit Anda harus memenuhi ya. Jadi jangan sampai ya harusnya dibalik ya 60%, 70 atau 80% memenuhi, sisanya itu adalah tidak memenuhi, yang kurang-kurang itu ditempel. Jangan yang ditempel itu yang tanya. Jadi ini sebagai auditor saya sampaikan seperti itu. Yang terakhir mungkin saya pernah jadi pemuda pelopor tahun 2004 ya. Saya nggak tahu Mas Agus ini di Probolinggo kan sebenarnya tiap tahun diadakan diseleksi ya. Jadi seleksi di Probolinggo ya, tokoh-tokoh di masing-masing kecamatan, misalnya di sini Krucil, Tiris, itu diseleksi siapa diajukan di tingkat provinsi. Provinsi diseleksi diadu dengan kabupaten lain, makili provinsi ke tingkat nasional. Dan saya lolos di situ, jadi tahun 2004 ya, sampai tingkat nasional. Jadi contohnya misalnya itu saya tahun 2004, sebelumnya itu pemuda pelopor ya mungkin kenal bakpo Malang, Lawang ya, bakpo Telo. Ya itu sebelum saya di tahun 2003. Itu pemuda pelopornya pertanian. Ya, saya 2004 ya. Dan sampai sekarang saya nggak tahu perkembangannya. Kayaknya belum ada yang bisa bicara di level nasional, tapi masih diseleksi di kabupaten di Jawa Timur mungkin sudah gugur gitu. Belum sampai lagi di Jawa Timur atau bahkan nasional. Tapi ini yang saya tahu. Tapi faktanya mungkin sudah ada atau enggak ini saya nggak tahu ya. Jadi itu teman-teman. Berikutnya, kenapa sih kita harus melakukan ya mempersiapkan di masa pandemi ini ya dengan sebuah panduan yang kalau istilahnya sekarang itu CHSE, Clean Health, Safety and Environment ya, bersih, sehat ya, aman dan kelestarian lingkungan. Ini ada panduannya. Nah, kenapa kita harus melakukan itu? Sebagai operator ya, mau harum jeram maupun tubing itu punya kewajiban ya. Kenapa kita harus melakukan mempersiapkan ini? Di situ ada 4, paling tidak saya menekankan pada 2. Ada faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internalnya adalah sekarang kebutuhan ya, kesadaran masyarakat Indonesia dan dunia itu adalah mutlak untuk hal seperti ini. CHSE, Clean Health, Safety and Environment. Ini adalah kesadaran masyarakat Indonesia bahkan dunia. Selamat datang Mas Ori ya. Jadi ini yang perlu diketahui ya. Itu sebuah kesadaran masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya terhadap masalah ini, CHSE ya. Jadi kalau kita tidak pandai-pandai, tidak pinter-pinter, kita akan lewat Mas ya. Makanya tolong tumbuhkan kesadaran itu. Dan memang susah ya, memang susah untuk menumbuhkan kesadaran itu. Contoh aja, budaya pakai helm Mas, itu kita masih susah, betul nggak? Betul. Saya nggak jauh-jauh aja, karyawan saya mati datang dari rumah ya, hampir 100% nggak ada yang pakai helm. Yang mentah-mentah mungkin jalan di desa tidak ada polisi misalnya. Artinya apa? Orang pakai helm itu takutnya karena polisi.
Bukan karena kesadaran kalau saya nanti kecelakaan, tidak untuk perlindungan dirinya sendiri, ya kan? Kalau saya kecelakaan risikonya seperti ini, nggak berpikir seperti itu. Nah, sekarang ini tuntutan CHSI itu, ya, pakai masker, ya. Jadi budaya yang coba kita tanamkan, cuci tangan, pakai sabun, jaga jarak, itu ini adalah tatanan baru yang harus kita juga budayakan. Nah ini, jadi kita harus membuka kesadaran itu. Kalau tidak diri kita, siapa lagi? Ya. Nah, ini teman-teman operator, tolong itu. Jadi diperhatikan, itu adalah muncul harus dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Yang kedua, tuntutan, ya, kebutuhan wisatawan itu akan CHSI, ya, kebersihan, kesehatan, keamanan, ya, dan kelestarian itu adalah sangat tinggi. Ingat ya, operator yang masih belum menjaga ini tuntutannya wisatawan itu udah seperti itu. Ya. Saya itu paling sering ngamati itu biasanya ya, operator baik enggaknya itu datang dilihat dari kamar mandinya. Nek kamar mandi ini jorok wis alamat. Ya ini secara umum, ya, rumah makan, hotel, nek kamar mandi ini jorok wis, jangan berharap yang lainnya itu juga bersih. Nah itu. Nah, ini yang ini kalau orang beda-beda, tetapi kita bicara kebersihan, ya, itu harus teman-teman mutlak. Di situ nanti makanya di CHSI banyak tempat sampah itu harus ada organik, ada anorganik, ya. Dari sisi kesehatan kita harus berangkat, ya, dari rumah itu sudah dalam kondisi bersih, ya. Berikutnya keamanan dalam setiap pengarungan, ya, itu tuntutan untuk menjaga keamanan, ya, terhadap diri sendiri, ya, tamu, alat dan sebagainya itu adalah mutlak. Yang terakhir adalah kelestarian lingkungan. Saya terakhir pengarungan seminggu yang lalu, Mas Agus. Belum ada ya. Ya, saya mengambil sisi positifnya. Ya, saya satu perahu sama Mas Agus. Ya idealnya kayak gitu, Mas. Apa? Masalah sampah. Saya tuh berebut sama Mas Agus. Negak saya yang kena, ya Mas Agus yang dapat. Kalau ada plastik nyemplung, ya, dari tamu dan sebagainya, cepat-cepat kita ambil, kita masukkan perahu, nanti biar jangan sampai sampah berserakan. Nah, ini saya ngambil contoh satu aja seperti itu. Kita punya kewajiban untuk menjaga kebersihan. Ini dari sisi kebersihan, ya. Dari sisi kesehatan, keamanan, saya pikir ini patokannya adalah SOP, standar operasional prosedur. Kelestarian lingkungan, ya, alhamdulillah Faji, ya, Kabupaten Probolinggo setahun yang lalu Hari Sungai mengadakan kegiatan penghijauan, ya, tebar benih dan sebagainya. Hal-hal seperti ini adalah sudah masuk kategori ini. Jadi kita melaksanakan ini. Jadi inilah kenapa kita perlu, ya, ya, punya panduan CHSI, fungsinya adalah di situ. Terus untuk siapa CHSI ini? Pertama adalah pengusahanya. Makanya saya tanya tadi siapa pemiliknya, ownernya, pengusaha, itu tujuannya di situ. Yang paling berkepentingan, yang paling ini pertama adalah yang kita tutup, ya, itu adalah pengusahanya, pemiliknya. Jadi yang mempersiapkan bagaimana SDM, bagaimana SOP, ya, melengkapi perlengkapan yang ada di situ, itu adalah tanggung jawabnya pengusaha. Berikutnya di situ ada karyawan. Ya, nanti saya akan banyak bicara di karyawannya, ya, untuk pembahasan ini karena yang hadir di sini adalah mayoritas dari krunya atau karyawan. Berikutnya adalah tamu, ya. Jadi tamu wisata. Ini posisinya seperti apa kita melayani tamu?
Berikutnya adalah pemerintah provinsi, ya. Jawa Timur tentunya. Berikutnya adalah pemerintah kabupaten. Jadi kita harus berterima kasih acara ini terselenggara karena inisiatif dari pemerintah Kabupaten Probolinggo yang mengadakan seperti ini. Jadi harapannya operator ya wisata di Probolinggo ini adalah mengikuti standar yang baik. Ya. Yang terakhir adalah asosiasi, ya, asosiasi Arung Jeram, asosiasi pengusahanya, asosiasi guide itu kalau ada. Jadi itu sasaran kita juga. Nah sekarang saya coba dari sisi manajemen, teman-teman, ya kita harus jujur. Makanya dalam rapat-rapat, dalam evaluasi, dalam briefing kita harus jujur kepada karyawan. Kalau kita briefing dengan karyawan bahwa COVID itu ada benar adanya. Jadi kita sampaikan. Jadi kita harus perbarui informasi. Untuk diketahui sampai hari ini jumlah penderita COVID-19 Indonesia itu adalah sekitar 1.800.000. Banyak, ya. Tetapi kalau dibandingkan dunia kita masih di bawah, ya. Ranking kita itu kurang lebih di 20-an. Tertinggi mana tertinggi? India. Amerika. India kedua. Ketiga Brasil. Keempat Rusia. 5 Inggris. Ya dan seterusnya. Penderitanya yang banyak itu Indonesia masih ya harapannya jauh. Nah, inilah kita harus sampaikan. COVID adalah benar adanya. Kalau ada orang mengatakan COVID itu konspirasi, boleh silakan, ya. Tetapi yang perlu diingat, kok konspirasi misalnya negara-negara maju kok kena? Kalau konspirasi kan misalnya sasarannya negara yang berkembang, negara yang tertinggal dan sebagainya itu wajar. Begitu diserang misalnya penyakit, ya kena semua. Tetapi yang kena kenapa harus negara-negara maju? Nah itulah, kan kalau logikanya nggak ada, ya intinya bahwa kita percaya dulu aja, nggak usah berpikir yang macam-macam, mau ada konspirasi, mau itu kiriman dari Cina dan sebagainya, terserah. Tetapi kita harus sadari benar adanya dan kita fungsinya itu harus hati-hati, ya. Kita harus perbarui, ya. Datanya kita seperti ini, sangat-sangat tinggi. Terakhir kita sudah tenang-tenang. Tetangga kita Bangkalan itu melonjak tajam. Di Kudus, Jawa Tengah melonjak, akhirnya menjadi perhatian nasional. Ini contoh, ya. Begitu lengah kita kebobolan. Berikutnya, di sisi pengusaha kita harus memiliki SOP, ya, terhadap kegiatan CHSI ini. Nah kita harus jujur. Apakah tempat kita ada enggak SOP-nya ini? Masalah kebersihan, masalah kesehatan, masalah keamanan dan kelestarian lingkungan. Jadi kalau belum, ya tugas dari pengusaha untuk menciptakan itu. Berikutnya, SOP untuk penyelenggaraan wisata. Ya. Jadi pengelolaan wisata. Di samping SOP terhadap JSE, SOP pengelolaan wisata Arung Jeram. Jadi ini tugas dari pengusaha juga. Kalau SOP pengelolaan wisata itu mengacu kepada SKKNI, mengacu kepada standar usaha wisata Arung Jeram, mengacu kepada safety code, ya. Jadi safety code untuk wisata Tirta, safety code wisata Tirta itu selamat, itu ada kepanjangannya. Berikutnya safety code dari Faji. Jadi yang saya pakai kaos ini, kenapa saya harus pakai? Ya, ini sekaligus saya bersosialisasikan. Safety code Faji adalah rafting itu. Jadi rencanakan ya kegiatan dan sebagainya, ya.
Jadi amati ya kondisi lingkungan dan sebagainya. Ini beberapa ini. Kalau nanti ini bisa minta ke saya. Jadi contohnya seperti itu. Berikutnya dan peraturan yang terkait lainnya. Ya. Jadi misalnya pemerintah provinsi, bupati, gubernur, bupati membuat peraturan, kita harus ikuti itu. Jadi SOP-nya mengacu di situ. Berikutnya, gunakan panduan ini untuk mulai dari tamu datang, berikutnya tamu berada di base camp, tamu arung jeram atau tubing, sampai datang lagi di base camp, makan dan sebagainya. Jadi ini harus digunakan secara rigid di situ. Terus berikutnya juga dilatih setelah punya SOP ya. Itu harus dilatih, harus disosialisasikan, dipraktekkan dalam perusahaan kita masing-masing. Berikutnya ya, memastikan pengelolaannya ya sesuai dan SOP-nya dijalankan. Terus mengkomunikasikan SOP yang tertulis kepada tamu, pemasok atau mitra ya dan lain sebagainya. Inilah ya yang harus kita lakukan sebagai perusahaannya. Berikutnya ya memasang ya umbul-umbul, woro-woro, hiburan dan sebagainya. Jadi saya beberapa ini ikuti datang ke basecamp teman-teman juga masih belum banyak yang melakukan ya. Kapan dari saya ngelantik Faji ini di Gading Wetan kayaknya belum ada ya himbauan misalnya. Saya belum pernah datang ke Air Langga, apakah juga sudah jalan ya. Di Songa saya lihat ada ya, di Pekalen ada. Jadi apapun himbauannya yang berkaitan dengan protokol kesehatan ya. Jadi paling tidak 3M ya, pakai masker, mencuci tangan pakai sabun ya, menjaga jarak ya minimal 1 meter. Jadi itu minimal itu ada 5M dan sebagainya. Saya tidak tertarik kepada 5M misalnya ada yang kalau Anda ya misalnya menderita ini ada gejala ini lebih baik istirahat di rumah. Kalau seperti itu ya terjadi kan nggak ada yang wisata. Jadi paling tidak kalau saya minimal 3 itu. Jadi kita jalankan itu pakai masker, ya, jaga jarak, ya, cuci tangan pakai sabun itu saya rasa sudah cukup. Jadi itu yang himbauan-himbauan, ya. Nah, setelah ada himbauan dan sebagainya, kita harus memenuhi, ya, tempat-tempat kita minta mereka cuci tangan pakai sabun, itu harus ada di situ. Kita minta untuk pakai hand sanitizer, harus ada di situ, ya. Kita minta mereka untuk jaga jarak, kursinya diatur. Kalau kursinya panjang ada tandanya, ya. Jadi disilang misalnya, itu contoh, ya. Jadi kita harus backup di situ. Jadi jangan sampai minta tamu untuk cuci tangan pakai sabun di situ nggak ada wastafelnya, ya. Nggak ada sabunnya, misalnya, nggak ada hand sanitizer-nya. Menyediakan peralatan, ya, atau kotak P3K. Berikutnya, peralatan yang layak, ya, itu juga harus kita siapkan. Menyediakan alat ya, kalau tadi misalnya datang harus ditermogan, diukur suhunya, kita harus menyediakan alatnya. Yang perlu diketahui bahwa suhu ya yang harus mendapat kewaspadaan yang tinggi adalah 37,3 derajat. Jadi ini yang harus teman-teman perhatikan. Kalau kita kedatangan tamu ya rata-rata memang kalau saya amati masih di bawah itu. Jadi 36, berapa 3 berarti lolos kalau seperti itu. Tapi kalau sudah 37,3 itu yang ada tahapnya ada 2. Kalau itu terjadi, yang kedua stop ditunggu ya.
suruh istirahat dulu, nanti selang 5 menit kita ukur lagi. Ya. Kenapa? Biasanya Mas, pengalaman kita, kalau tamu habis perjalanan jauh itu suhunya itu akan naik, jadi tinggi, panas. Ya. Nah tapi kita suruh diam dulu ya selang beberapa menit ya, patokannya 5 menit ya. Kita tunggu, kalau normal kita persilakan mereka masuk atau beraktivitas. Kalau masih tinggi ya dikembalikan ke kita. Jadi kita ada ruang isolasi ya, dia tidak diperkenankan untuk ikut. Terus koordinasi dengan pihak Vaskes ya, fasilitas kesehatan yang terdekat, puskesmas atau dan sebagainya, disampaikan ada yang suhu badannya melebihi dari yang disarankan, atau juga koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Satgas ya COVID-19 Kabupaten. Ya, ini standarnya harus seperti itu ya. Berikut ya, memastikan tidak ada kerumunan ya, mulai datang di tempat parkir, di tempat kita di base camp itu dijaga. Jadi jangan sampai terjadi kerumunan. 16, 17 ya, hampir sama ya, memberikan pelatihan pada kru kita. Nah, koordinasi insentif ya kepada Dinas Kesehatan itu kalau nanti terjadi yang tadi ya tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut. Berikut ya, masih bagian dari manajemen atau pengelola ya. Jadi memastikan seoptimal mungkin segala sarana dan prasarana yang terdapat di arena kegiatan kita ya, menggunakan bahan-bahan lokal yang ramah lingkungan ya, efisien, sehat, dan menggunakan energi yang listrik seperti listrik, gas, sumber air yang memiliki sirkulasi udara yang baik ya. Jadi sebisa mungkin, jadi tempat kita saya ngamati secara umum sudah cukup baik ya di Probolinggo ini. Lokasi wisatanya adalah rata-rata terbuka, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi misalnya tertutup seperti ini, berarti kita harus jaga bahwa jendela dan sebagainya itu dibuka, jadi sirkulasinya itu biar berjalan ya. Jadi ini untuk beberapa yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman. Untuk pekerja ya, jadi ingat untuk pengukuran suhu ya, itu tidak hanya kepada tamu yang utama.